yang di luar nalar dan akal. Kalau saya bisa berubah seperti ini, itu bukan karena kekuatan saya. Itu bukan karena gagah dan kuatnya saya. Tetapi saya percaya ini karena Tuhan yang merubah saya. Dulu pribadi ini adalah pribadi yang jahat, yang najis di mata Tuhan. Tetapi jika Tuhan boleh pilih saya hanya angkat tangan saya. Semoga Tuhan tetap ubahkan saya, tetap pakai saya. Jadi istimewa dalam pelayanan ini, Tuhan kiranya akan menolong, membimbing senantiasa kehidupan ini. Karena hanya itu yang menjadi kerinduan hati saya. Semoga sisa hidup saya ini boleh berguna bagi Tuhan. Itulah harapan saya. Dan itu doa saya selalu. Teristimewa bagi anak kami yang masih remaja. Kiranya Tuhan akan menuntun. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati. Bahkan semakin hari akan semakin takut akan Tuhan. Itulah harapan kami, orang tua. Bahkan terlebih dalam nikah kami belajar untuk senantiasa setia, untuk senantiasa tidak memberikan nikah kami untuk menjadi nikah yang tidak suci. Tetapi kami berusaha untuk belajar mempertahankan nikah kami supaya menjadi nikah yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kalau dulu saya waktu masih Kristen jalanan, kalau sesore-sore tidak ada di rumah. So pergi cari saguar, so pancua kiri kanan. Pulang biasa marah-marah sama istri. Itu saya pekerja dulu. Banyak hal yang saya buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekarang mungkin semakin tua dan juga terlebih semakin dibukakan firman Tuhan bagi saya. Kalau istri tidak bersama dengan saya rasa seperti yang ganjil. Sehingga di mana-mana, kalau di mana Papa Bintang ada pasti ada Mama Bintang. Itulah yang mungkin terjadi. Dan semoga apa yang terjadi perubahan ini akan tetap. Itulah yang menjadi doa kami juga, supaya kami senantiasa tetap disatukan sampai Tuhan datang. Sampai akhir yang Tuhan beri bagi kami boleh bersama. Dan juga kami juga mengharapkan dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semoga kami tidak didapati sebagai nikah yang tidak berkenan. Itulah harapan. Harapan kami senantiasa supaya itu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini juga saya memohon dukungan doa dari Bapak Gembala supaya kami akan senantiasa didoakan. Semakin hari semakin ada perubahan dan semakin hari semakin teruji teristimewa iman kami. Jika secara jasmani bisa diberkati, tetapi tidaklah lengkap kalau kehidupan ini tidak diberkati secara rohani. Saya kira ini sedikit yang dapat saya sampaikan, saya bagikan kepada kita sekalian. Saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini mendorong kehidupan kita untuk senantiasa tekun, mantap, tergembala, agar kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan lewat kuasa firman, pengajaran yang benar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebesaran firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, menuntun kehidupan kita ke arah yang benar,
sampai kehidupan kita sama mulia dengan Tuhan. Nyanyian rohani 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Gembala. Di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, haleluya. Inilah permohonan kami, agar Engkau tetap menyertai kehidupan kami, membimbing kami. Sebab itu mampukan kami menjadi domba-domba yang tergembala, yang selalu berada di dalam tangan Tuhan, dipangku oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sampai ke kandang penggembalaan yang terakhir. Itulah kota Yerusalem yang baru. Dan sambil menuntun Engkau menghapus segala air mata kami Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan jaman tangan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan yang dinyatakan lewat pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Itu yang akan kami dengar, kami terima pada pagi hari ini. Urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman-Mu boleh kami alami, rasakan, menyucikan kami, membaharui kehidupan kami, dan juga memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan hidup kami. Sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan kami, hanya berseru, berserah kepada-Mu Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kerendahan hati, berikan hati yang lemah lembut kepada kami semua, dengan pengurapan Roh Kudus yang kuat, sehingga kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, sekeras apapun demi keselamatan jiwa kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu dalam bentuk kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak, kami usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Silakan. Duduk.
Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang bersama istri, enggak ada istri. Jadi tadi Papa Bintang bilang ganjil ya, saya ini masih ganjil. Ya, semoga dalam waktu dekat di depan istri saya sudah bisa kembali beribadah. Memang Kamis Jumat sudah ikut, cuma hari Minggu ini agak berat karena dari sini harus ke Tentena lagi. Jadi daripada saya tinggal sendiri karena tidak mampu ke Tentena, lebih baik dia di Tentena ikut online dari sana. Ya, secara langsung dari sana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita melanjutkan di dalam Injil Markus pasal 14. Masih ayat yang sama, ayat 37 sampai ayat 42. Markus 14 ayat yang ke-37 sampai ayat 42. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sedang mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, terima kasih. Nah, di sini Yesus mengajarkan untuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab kita menghadapi pencobaan yang kian berat. Itu masa praaniaya antikris. Pencobaan yang kian berat dan dosa-dosa yang kian hebat. Kekuatan daging tidak bisa menghadapi semua itu. Makanya harus berjaga-jaga dan berdoa. Salah satu bentuknya adalah doa penyembahan 1 jam. Ini Tuhan ajarkan setiap hari kita harus upayakan untuk ada doa penyembahan 1 jam. Karena kita menghadapi pencobaan yang kian berat. Kita menghadapi dosa-dosa yang kian hebat. Nah, kegunaan doa penyembahan 1 jam adalah supaya kita tidak masuk pembangunan tubuh Babel, gereja palsu yang akan dibinasakan oleh Tuhan dalam tempo 1 jam. Itu di dalam Wahyu 18 ayat 10, ayat 16 dan ayat 19. Ya, Babel atau gereja palsu mempelai wanita setan itu akan dibinasakan oleh Tuhan dalam tempo 1 jam. Jadi kita harus berjaga-jaga berdoa 1 jam supaya tidak masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Ayat 10 saja dibaca, Wahyu 18 ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Nah, ini kota besar disebut Babel, itu kota besar dan kota yang kuat. Itu menunjukkan permisi hawa nafsu daging yang besar dan kuat. Itulah gereja palsu, gereja daging. Nah, di dalam Wahyu 18 ini ada 3 kelompok yang terseret Babel atau yang masuk di dalam pembangunan tubuh Babel. Ada 3 kelompok kehidupan yang terseret masuk pembangunan tubuh Babel. Yang pertama ayat yang ke-9, itu kelompok raja-raja. Ayat 9, silakan dibaca. Ini kelompok yang pertama, ayat 9, kelompok raja-raja. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia. Ya, sampai situ saja. Yang kedua kelompok pedagang, ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan Iya, berkabung terima karena kasih. dia. Yang ketiga kelompok pelaut, 17.
dan setiap nahkoda dan pelayar, dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Ini 3 kelompok yang terseret masuk pembangunan tubuh Babel. Kelompok raja-raja ayat 9, kelompok pedagang-pedagang ayat yang ke-11, kelompok pelaut ayat yang ke-17. Kita masih membahas kelompok yang pertama, kelompok raja-raja. Ini yang pertama di ayat 9 tadi. Nah, siapa mereka? Siapa yang dimaksud dengan raja-raja ini? Kalau hari Kamis kemarin, Jumat kemarin sudah saya terangkan, raja itu adalah kehidupan yang secara rohani seharusnya raja itu adalah kehidupan yang diurapi Roh Kudus dan selalu menang. Nah, tetapi di sini raja yang di sini adalah raja tanpa urapan dan selalu kalah. Itu sudah kita pelajari hari Jumat kemarin. Sekarang hari Minggu ini kita lebih jauh lagi perdalam siapa raja ini. Raja di sini adalah kehidupan yang tidak bisa merendahkan diri, menyembah Yesus raja segala raja. Itu yang masuk, yang terseret masuk pembangunan tubuh Babel. Kehidupan yang tidak bisa merendahkan diri, menyembah Yesus raja segala raja. Malah melawan, bukannya merendahkan diri, justru melawan Yesus raja segala raja. Nah, itu dicatat di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua. Mari kita baca. Mazmur pasal 2. Ini kehidupan raja, kelompok raja di sini kehidupan yang tidak bisa merendahkan diri, menyembah Yesus raja, malah melawan. Kita baca ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, yang diurapinya itu Mesias, raja segala raja, mempelai pria surga. Nah, itu tidak mau merendahkan diri. Praktiknya bagaimana? Kelihatan beribadah. Sekalipun kelihatannya dia beribadah, tapi ternyata ya, hatinya tidak demikian. Tidak lurus, tidak jujur kepada Tuhan. Nah, praktiknya itu di ayat yang ketiga. Praktek tidak mau merendahkan diri menyembah Yesus, malah melawan Yesus. Ayat yang ketiga. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Iya, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka. Mereka yang dimaksud ini ayat 3 ini perkataan raja-raja dunia itu dalam melawan Tuhan dan orang yang diurapinya. Ini bukan perkataan Tuhan, ayat 3 ini bukan perkataan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca ada tanda kutip di situ, di ayat 2 ada tanda, ada titik 2, kemudian ayat 3 ada tanda kutip. Jadi ini perkataan raja-raja dunia. Nah, di sini prakteknya di sini menganggap perkara Tuhan, perkara rohani, perkara Tuhan adalah sesuatu yang membelenggu atau mengikat kebebasan dagingnya. Ini raja. Ya, menganggap perkara Tuhan atau perkara rohani adalah sesuatu yang membelenggu atau mengikat kebebasan dagingnya. Dagingnya mau menjadi raja, tidak mau terbelenggu, tidak mau terikat, pokoknya mau yang bebas. Ya, tadi kesaksian Kristen jalanan, ya, minggu lalu juga saksi Kristen jalanan itu mau bebas. Dan ini yang banyak sekarang. Banyak orang Kristen seperti ini. Dagingnya mau bebas, mau liar, tidak mau dikekang, merasa kalau beribadah, merasa kalau melayani Tuhan itu sesuatu yang membelenggu, sesuatu yang mengikat. Ini jangan terjadi. Jadi kalau disimpulkan, raja di sini menunjukkan gereja daging. Itu raja, gereja daging. Di dalam surat Yudas ada 4 macam gereja palsu. Dan ayat yang paling banyak menerangkan gereja palsu itu adalah gereja daging. Itu dalam kitab Yudas, surat Yudas. Mari kita baca dulu. Dalam surat Yudas, di situ ada 4 macam gereja palsu. 4 macam gereja palsu. Saya sebutkan saja. Yang pertama itu di ayat yang keempat. Namanya gereja tidak tergembala. Ayat 4 itu gereja tidak tergembala.
Ini hanya menyelusup. Kelihatan ada dalam penggembalaan, tapi menyelusup. Tidak sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, gereja palsu yang kedua di ayat yang kelima. Itu gereja Taurat. Gereja Taurat. Itu saya tidak menerangkan tentang itu. Kita akan mempelajari tentang gereja daging. Kemudian yang ketiga itu ayat 6 dan ayat 7. Namanya gereja setan. Gereja setan ini bukan nanti ya seperti yang pernah terjadi di daerah Sulawesi Utara yang menyembah setan, bukan. Nah, itu ada penerangan penjelasannya lebih dalam lagi, tapi saya tidak berkesempatan menerangkan itu. Yang kita akan pelajari di ayat 8 sampai 19. Ini gereja daging, lebih banyak. Ayatnya lebih banyak dibanding gereja tidak tergembala, gereja Taurat, gereja setan. Gereja daging itu banyak ayatnya, ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Nah, kita baca saja ayat 8. Ayat 8. Ini gereja daging, ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga akan mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Nah, inilah gereja daging. Tanda-tandanya sekarang. Tanda-tanda gereja daging. Kita membaca, mendengarkan firman itu bagaikan bercermin. Kita lihat apakah tanda-tanda itu ada pada kita. Kalau ada berarti ada kesempatan untuk kita mengalami penyucian, pembaharuan, dipulihkan. Nah, tanda yang pertama, bermimpi-mimpian. Gereja yang hanya mimpi-mimpi. Surga hanya impian. Itu bermimpi-mimpian artinya, mimpi ini artinya pikirannya daging. Itu tanda gereja daging. Pikirannya daging. Bermimpi-mimpian. Pikirannya daging. Prakteknya. Praktek bahwa pikiran itu pikiran daging. Nah, yang pertama. Dalam ibadah hanya senang kalau ada yang bersaksi tentang mimpinya. Bersaksi tentang penglihatan-penglihatan yang sebenarnya tidak punya tujuan rohani. Beda kalau ada tujuan rohaninya. Ini tidak punya tujuan rohani. Hanya mimpi-mimpi penglihatan yang tidak sesuai firman. Yang tidak punya tujuan rohani. Nah itu. Dulu pernah ya. Sampai heboh. Nah, Tuhan Yesus katanya muncul di dinding. Muncul di dinding, ada lagi bilang ada di sini. Itulah gereja daging. Cuma, luar, ada Yesus tuh, ada Yesus. Tapi tidak ada perubahan hidup. Apa tujuan rohaninya? Tidak ada. Buktinya, mohon maaf, saya tidak menghakimi. Yang bertobat, berapa? Cuma, itu, ada Yesus. Ada Yesus di plafon. Wah, hanya mimpi-mimpi. Itulah gereja mimpi-mimpi. Penglihatan-penglihatan yang bersifat jasmani, yang tidak punya tujuan rohani. Itu pikiran daging, praktek pertama. Nah, kalau ini ada, nanti akan lebih parah lagi. Praktek yang kedua, menolak salib. Menolak salib. Kalau hanya berkanjang, istilah Alkitab hanya berkanjang pada mimpi-mimpi, nah nanti akan menolak salib. Kita baca Matius 16. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah ini Petrus bukan mau membela Yesus, bukan, dia menolak salib. Kalau Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dia juga pasti akan ditangkap. Dia akan disalibkan, pengikutnya Yesus. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Pikiran Petrus apa? Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia, pikiran daging. Nah ini praktek yang kedua. Menolak salib artinya ingin, nah itulah mimpi-mimpi tadi. Mau menjadi sama dengan Tuhan.
mau masuk kerajaan surga, tetapi tidak mau sengsara daging. Tidak mau. Hanya mencari yang enak bagi daging. Ibadahnya yang enak bagi daging. Firmannya yang enak bagi daging. Tapi kalau ditanya, mau seperti Yesus mau. Mau masuk surga mau. Nah, ini ingin, mau rindu masuk surga, mau rindu bertemu Yesus. Tetapi ibadah hanya enak bagi daging. Orang sudah mati, bunuh diri, pendetanya khotbahkan, berbahagia yang mati dalam Tuhan. Nah, ini mengenakan daging, menyenangkan daging. Mati karena tak bakar dia punya paru-paru, karena minum, sudah campur-campur semua minuman kerasnya. Berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Tahu mati minum, berbahagia mati dalam Tuhan. Mimpi-mimpi. Oh, selamat jalan ke Yerusalem Baru. Sudah tahu kan dia Yerusalem Baru? Nah, itu mimpi-mimpi saja. Nah, surga hanya impian. Baginya surga itu hanya impian. Tidak mungkin menjadi kenyataan. Tidak mungkin menjadi kenyataan. Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 50, yang boleh masuk kerajaan surga, yang boleh masuk ke sana adalah kehidupan yang mau mematikan dagingnya. Darah dan daging tidak boleh ada di sana. Nah, ini dagingnya dia enakan, dia senangkan. Bagaimana bisa masuk ke sana? Bagaimana? Tidak mungkin. Nah, tadi dikatakan engkau menjadi batu sandungan. Nah, orang yang pikirannya daging, yang menolak salib, yang hanya mau enak bagi dagingnya, gampang menjadi batu sandungan. Dan gampang tersandung. Dia gampang menjadi batu sandungan dan gampang tersandung. Nah itu kalau mau yang enak bagi daging. Nah, dia sehingga kehidupan seperti ini pasti masuk dalam dosa Babel. Coba dibaca Matius 18 ayat 6. Matius pasal 18 ayat 6. Orang yang tersandung itu dia lehernya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, baca dulu Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak, Bahasa Indonesia disebutkan menyesatkan, tapi kalau dari bahasa aslinya skandalon atau menyandung. Dalam bahasa Inggris juga stumble, menyandung. Terus yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bandingkan dengan Babel. Wahyu pasal 18 ayat 21. Babel juga digambarkan seperti batu kilangan ditenggelamkan dalam laut. Wahyu 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Nah, ini jadi orang yang menjadi sandungan dan gampang tersandung, dia pasti terseret masuk dalam dosa Babel. Dosa Babel itu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dengan bentuknya macam-macam. Nah, sehingga tadi dalam Matius 16 menjadi sama dengan iblis. Nah, kehidupannya akan menjadi sama dengan iblis hanya untuk binasa. Ini. Jadi makanya saya selalu katakan jaga hati. Orang yang menjadi sandungan dengan yang tersandung sama nasibnya. Sama nasibnya, tenggelam. Nah, ini saya tersandung dengan dia. Dia itu semua menjadi sandungan, terus saya jadi tersandung. Dia yang menyandung, dia tenggelam. Kita yang tersandung, tenggelam juga. Ya rugi. Makanya jaga hati, amin. Jaga. Jangan sampai tersandung. Misalnya dalam grup, grup WA. Oh, kata-katanya menyandung. Tersinggung, tersandung. Tersandung sama nasibnya. Nah, kemarin ada seorang ibu curhat sama saya, suaminya gampang sekali tersandung dengan ya, dari yang di grup kah atau apakah, pokoknya selalu lihat kekurangannya orang, gampang tersandung. Ya sama nasibnya. Kelihatannya dia seperti rohani, dia begitu, masa begitu? Kelihatan seperti rohani, padahal nasibnya sama.
Nah, ini hati-hati. Karena kenapa? Pikiran daging. Hanya bermimpi-mimpian. Itu tanda gereja daging. Tanda gereja daging. Tanda yang kedua. Tanda gereja daging yang kedua tadi di dalam Yudas 1. Mencemarkan tubuh. Berarti perbuatannya daging. Pikiran daging, sekarang perbuatannya daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari. Di sini ada 15 jenis perbuatan daging. Coba kita hitung. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1, percabulan, 2, kecemaran, 3, hawa nafsu, 4, penyembahan berhala, 5, sihir, 6, perseteruan, 7, perselisihan, 8, iri hati, 9, amarah, 10, kepentingan diri sendiri, 11, percederaan, 12, roh pemecah, 13, kedengkian, 14, kemabukan, 15. pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ada 15 jenis perbuatan daging di sini. Tabernakel dibangun dari 16 bahan. Nah, jadi kalau ada perbuatan daging, jika perbuatan kita perbuatan daging, pasti tidak mau masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dia tidak akan mau masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan pembangunan tabernakel yang rohani. Tidak mau. Hanya jadi pengejek nanti. Jadi pengolok. Ada orang yang mau melibatkan diri, mau aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dianggap sok suci dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu cek di dalam Keluaran pasal 25. Pembangunan tabernakel itu dari 16 bahan. Secara jasmani pembangunan tabernakel 16 bahan. Secara rohani, tabernakel rohani, mulai pembangunan tabernakel rohani di Kisah Rasul pasal 2. 16 bahasa yang diucapkan ketika murid-murid berbahasa roh. Itu boleh nanti dihitung, dicek. Atau marilah kita lihat saja. Mari, Keluaran pasal 25 dulu. Keluaran pasal 25. Kita hitung lagi ya. Kita hitung. Keluaran pasal 25, ayat 3 sampai ayat 7. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, 1, perak, 2, tembaga, 3, kain ungu tua, 4, kain ungu muda, 5, kain kirmisi, 6, lenan halus, 7, bulu kambing, 8, kulit domba jantan yang 9, diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu 10, penaga, 11, minyak untuk lampu, 12, rempah-rempah untuk minyak urapan, 13, dan untuk ungukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, 14, permata tatahan, 15. untuk baju efod dan untuk tutup dada. Nah, 15. Katanya tadi 16. Mana yang 16? Nah, yang 16 itu kerang-kerangan yang dipakai sebagai pewarna. Makanya ada kain ungu muda, kain kirmisi, ya, semua itu didapat bisa ada warnanya dari kerang-kerangan. Kalau Bapak Gembala almarhum mengajarkan diatamae apa? Lanyu gatae. Nah, itu bahasa Gerikanya. Diatamae lanyu gatae. Itu kerang-kerangan. 16 bahan. Tabernakel rohani juga 16 bahan. Pembangunan tabernakel rohani ya, mulai dari ketuangan Roh Kudus. Nah, di situ ada 16 bahan, tapi di sini dalam bentuk 16 bahasa yang diucapkan murid-murid ketika kepenuhan Roh Kudus. Coba kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ya, 8 sampai 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang 1, Partia, Media, 2, Elam, 3, penduduk Mesopotamia, 4, Yudea, 5, dan Kapadokia, 6, Pontus, 7, dan Asia, 8, Frigia, 9, dan Pamfilia, 10, Mesir, 11, dan daerah-daerah Libya yang 12, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, 13, baik orang Yahudi maupun 14, penganut agama Yahudi, orang Kreta 15, dan orang Arab. 16. Terus. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Nah, Allah. ini ada 16 bahan. Jadi tabernakel jasmani 16 bahan, tabernakel rohani 16 bahan. Tadi 15 jenis perbuatan daging. Nah, kalau itu ada, maka
pasti tidak mau masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tidak mau masuk. Tidak mau masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kelihatan melayani, tetapi tanpa tabisan yang benar. Atau motivasinya daging. Itu tidak masuk. Berarti dia tidak masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hanya merasa melayani, kelihatan melayani, tapi tanpa tabisan yang benar dan motivasinya pasti daging. Nah, ini tanda gereja daging yang kedua. Yang pertama tadi pikiran daging, yang kedua perbuatan daging. Yang ketiga tadi di Yudas 1 ayat 8, menghujat semua yang mulia di surga. Rohnya daging. Yang ketiga, rohnya daging. Ada roh antikris. Ada roh antikris di dalamnya. Wahyu 13 ayat yang ke-6. Wahyu 13 ayat yang ke-6. Ada roh antikris. Rohnya daging. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Iya. Menghujat namanya Iya. dan kemah kediamannya dan sama mereka yang diam di surga. Nah, ini semua yang mulia di surga itu dihujat. Ini rohnya antikris. Saya sudah berkali-kali menerangkan apa saja yang dihujat. Di sini ada 4 yang dihujat. Ada 4 hal yang dihujat. Yang pertama menghujat Allah. Itu sama dengan menghujat kepala. Menghujat Allah itu menghujat kepala. Apa buktinya menghujat kepala? Susunan nikah terbalik. Susunan ibadah terbalik. Perempuan mau tampil, mengajar. Istri mau mengajar dan memerintah laki-laki. Sementara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, struktur nikah, susunan nikah itu sudah diatur. Allah, Yesus, suami, istri, baru anak. Nah, ini sekarang dibalik. Kalau istri mau mengajar, mau memerintah, berarti dia merampas kedudukan kepala. Yesus tidak jadi kepala di dalam nikah itu. Tidak ada Yesus di situ. Nah, yang ada apa? Keluhannya Yesus. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Burung ada sarangnya, serigala ada liangnya. Berarti yang menjadi kepala di dalam nikah rumah tangga itu adalah burung dan serigala. Burung dan serigala. Burung itu roh najis, serigala menunjukkan roh jahat. Itu yang jadi kepala dalam rumah tangga. Atau dibacalah, mari. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat Ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, ayat 3, Ayat tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, Iya, yaitu memang. kepala dari tiap-tiap laki-laki, Ya, ialah Kristus, ya, kepala Yesus. Terus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, Iya. dan kepala dari Kristus ialah Allah. nah, memang orang belum sarapan ya. Ingat-ingat makan tadi, ayat makan. Ya, itu. Nah, kepala dari nikah itulah Tuhan. Kalau strukturnya, susunannya baik. Nah, ini terbalik. Nah, istri yang menjadi kepala, akhirnya Yesus tidak jadi kepala dalam rumah tangga itu. Yang jadi kepala burung, yang jadi kepala serigala. Coba kalau ada burung, nah ini saja di gereja ini, banyak burung, meresahkan. 2 kali saya dibom sementara khotbah. Nah, sudah dipasang, sudah agak aman, tapi masih ada jatuh-jatuh sedikit. Ini mau dipasang lagi, semoga tutup lagi semua dengan terpal dulu. Baru nanti di plafon kumpul dulu berkatnya. Nah, itu meresahkan, apalagi kalau ada serigala di sini. Wah, binatang buas, menakutkan. Makanya nikah itu di dalamnya selalu resah, di dalamnya hanya ada ketakutan-ketakutan. Ya karena itu terbalik. Nah, suami mau bergerak, takut sama istri, resah, terbalik semua, takut. Nah, kemudian yang dihujat yang kedua, nama Allah, yaitu Yesus. Nama Allah dihujat, itulah Yesus. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Nah, jadi bukti menghujat Yesus, nama Yesus adalah
mempermainkan pengampunan. Mempermainkan pengampunan dosa. Lewat mengulang-ulang dosa yang sudah diakui. Betul memang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berapa kali mengampuni 70 kali 7 kali dalam sehari. Kalinya di belakangnya sudah tidak tahu berapa. Nah, itu mungkin dipakai jadi dasar, jadi apa-apa, ulang lagi, nanti mengaku lagi. Ulang lagi, mengaku lagi, nanti kalau so ketahuan mengaku. Nah, itu mempermainkan pengampunan. Satu ayat saya dibaca. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Iya, di dalam namanya, dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Ini menghujat nama Yesus berarti mempermainkan pengampunan dosa. Ya, jangan. Kalau sudah diakui ditutup oleh darah Yesus, jangan diulang lagi. Itu sama dengan membuka tutupnya. Batal pengampunan, batal. Lalu yang ketiga, menghujat kemah kediaman Allah, itu tabernakel. Kemah kediaman Allah itu tabernakel. Dalam Keluaran 25 tadi ya, ayat 8, tabernakel. Nah, berarti menghujat kemah kediaman Allah ini buktinya adalah menganggap semua ajaran sama saja. Malah pengajaran tabernakel, pengajaran yang benar dibilang palsu. Bukan nanti orang di luar pengajaran yang mengatakan itu palsu. Sekarang orang dalam pengajaran pun mengatakan itu palsu. Dalam suatu ibadah Natal, organisasi kita. Yang khotbah pendeta dalam pengajaran, mengaku pengajaran. Anak sekolah minggunya papa dulu. Apa dia bilang? Tabernakel itu makanan kadaluarsa. Kalau makanan kadaluarsa dimakan sakit perut. Sampai dia saksikan dulu saya pernah makan makanan kadaluarsa saya sakit perut. Lalu ketika ada satu hamba Tuhan di situ yang pengajar di sekolah Alkitab, salah satu sekolah Alkitab di Tentena. Dia bagian tabernakel, pelajaran tabernakel. Waktu dia mau ajar itu, nah, ada satu anak hamba Tuhan yang hadir waktu ibadah Natal. Dia murid di sekolah Alkitab itu. Waktu pas mau diajar, dia langsung angkat tangan. Jangan diajar itu lagi, Pak. Orang tabernakel saja bilang itu sudah kadaluarsa. Waktu Opa Ombo dipanggil mau doa, singkat saja. Tuhan, Engkau yang mengetahui hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saking sudah, kok bilang pengajaran itu tabernakel kadaluarsa. Ah, itu. Sekarang seperti itu. Orang di dalam pengajaran sendiri bilang itu tak kadaluarsa. Ya usah bilang yang di luar. Ah, inilah menghujat. Menghujat. Sampai dianggap semua sama saja. Sama saja. Yang penting kan surga, sama saja. Ah, jangan. Itu sudah menghujat. Kemudian yang keempat, menghujat semua mereka yang diam di surga. Semua yang diam di surga itu orang kudus. Menghujat semua mereka yang diam di surga. Buktinya membenci, memfitnah orang-orang yang hidup kudus. Nah, kalau ada orang yang hidup kudus malah dibenci, tidak disukai. Tapi kalau mau ikut-ikutan berbuat dosa, wah itu yang disukai. Apalagi kalau dia jadi pimpinan berbuat dosa. Oh, disenangi itu. Nah, orang mau hidup kudus, mau hidup benar, dibenci, tidak disuka. Difitnah, dikata-katai, dan lain sebagainya. Oh, nih. Jadi kalau disimpulkan gereja daging, tubuh jiwa rohnya daging. Tubuh jiwa rohnya daging. Tidak mungkin masuk kerajaan surga. Tidak mungkin. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu,
yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, Iya. dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, tidak dapat bagian. Inilah gereja daging. Makanya hanya mimpi-mimpi. Surga itu hanya impian. Tidak mungkin ke sana. Tidak mungkin. Karena semua daging. Tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia berada pada tubuh maut. Nah, dia mengatakan manusia daging itu adalah tubuh maut. Tubuh yang celaka, manusia celaka. Kenapa disebut tubuh maut, manusia celaka? Karena tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Dia bilang, aku mau, hatiku, jiwaku mau yang berbuat yang benar, tapi tubuhku berbuat dosa. Jadi manusia daging itu sama dengan tubuh maut. Sama dengan manusia celaka. Nah, kita semua masih memiliki daging darah. Berarti kita berada dalam tubuh maut. Kita berada pada tubuh manusia celaka. Manusia daging. Mari dibaca dulu. Roma 7. Nah, ini Paulus mengakui. Paulus rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengakui bahwa dia berada pada tubuh maut. Tubuh celaka. Kita baca Roma 7 ayat 18 mulai. Sampai ayat sampai 25 lah. Cukup panjang kita baca. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Iya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Manusia daging itu manusia celaka. Siapakah? Yang akan melepaskan aku dari tubuh maut tubuh ini. maut. Ayat selanjutnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Jadi dengan akal Sudah budiku. sampai 25 saja. Terima kasih. Ini dari tubuh manusia daging itu adalah tubuh maut. Manusia celaka. Hanya membawa kepada kebinasaan. Lalu apa yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut ini? Tubuh celaka ini. Jawabannya tadi di ayat 25. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari tubuh maut. Lewat kematian dan kebangkitannya. Amin. Hanya itu. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut, dari tubuh daging ini. Dari manusia celaka ini. Lewat kematian dan kebangkitannya. Tuhan sudah berikan sarana. Kematian, kebangkitannya melepaskan kita dari tubuh maut. Nah, sarana itu sekarang kita manfaatkan. Nah, sudah ada sarananya, kematian, kebangkitan Yesus. Sekarang sarana itu harus kita manfaatkan. Mau lepas dari tubuh maut, mau lepas dari manusia daging, bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Harus bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Lewat praktek beri diri masuk baptisan air yang benar. Kalau baptisan air kita tidak benar, berarti belum lepas dari tubuh maut. Nah, belum lepas dari tubuh maut. Makanya belum disebut anak Allah. Nanti kalau baptisan airnya benar, baru kita bisa lepas dari tubuh maut. Sudah jelas dalam Roma itu ya, pasal 6 ayat 2. Kita bersekutu dengan kematian Yesus. Ayat 4 bersekutu dengan kebangkitan. Praktiknya baptisan. Dibacalah mari. Roma 6 ayat 2 sampai 4. Roma 6 ayat 2 sampai 4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, ini bersekutu dengan kematian Yesus. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 4. Atau tidak tahukah kamu 4, bahwa 4, langsung 4. dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan Ya. dari antara orang mati
Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini, bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus lewat praktek beri diri, masuk baptisan air yang benar. Yuk, kita periksa baptisan air kita. Tidak apa-apa diulang-ulang ya, karena ini juga disiarkan langsung ya. Mungkin ada yang belum beri dirinya baptisan air yang benar, tidak apa-apa diulang. Syarat baptisan air yang benar itu mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa. Kalau orang mati biar mau diapa-apakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu orang mati terhadap dosa. Mau digoda, mau dipaksa, mau diancam berbuat dosa, tidak mau lagi. Itu orang mati terhadap dosa. Nah, kemudian pelaksanaannya dikubur. Orang mati harus dikubur bersama Yesus. Dikubur. Nah ini juga hanya dikubur dalam air. Ada juga praktek yang salah. Kalau namanya orang dikubur dibaringkan. Ada yang cuma dicelupkan begitu. Tidak dibaringkan. Nah, berarti belum dikubur. Ini namanya dikubur dibaringkan. Dikubur bersama Yesus. Kemudian harus ada meterai nama Allah Tritunggal yang jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jelas. Dan yang menangani harus hamba Tuhan yang jelas, yang benar tabisan. Jangan yang asal. Sebab itu menentukan nama Allah melekat kepada kita atau tidak. Kalau yang menangani hamba Tuhan yang tidak jelas tabisannya, bukan nama Tuhan yang melekat. Tidak tahu nama siapa yang melekat. Makanya di dalam Alkitab yang membaptis orang-orang yang benar tabisannya. Yohanes membaptis, murid-murid Yesus. Semua yang benar tabisannya. Tidak ada yang sembarang. Ada yang mau coba-coba, bukan membaptis, tapi mau coba-coba menyebut nama Tuhan, anak-anak Skewa. Malah, digagahi oleh orang yang kerasukan setan. Nah ini, mari, biarlah kita perhatikan. Dan hasilnya, kalau syaratnya benar, pelaksananya benar, hasilnya pasti benar. Matius 3 ayat 16. Sekarang kita perjuangkan hasilnya. Sudah dibaptis berapa tahun yang lalu, mungkin berapa bulan yang lalu, nah sekarang hasilnya kita perjuangkan. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini hasil baptisan air yang benar. Ada Roh Kudus. Kita mengalami baptisan Roh Kudus. Itu hasil baptisan air. Kita mengalami baptisan Roh Kudus sehingga bisa hidup benar sesuai firman. Tambah di ayat 17. Ayat 17. Ketika Roh Kudus turun, ayat 17 terdengar suara. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lewat baptisan Roh Kudus, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup benar sesuai firman, berkenan kepada Tuhan. Benar secara pribadi, benar nikahnya, benar pelayanannya, semua sesuai firman. Semuanya harus sesuai firman. Itu hasil baptisan. Nah, ini yang kita perjuangkan sekarang. Sebab kerajaan surga itu tempatnya kebenaran, amin. Dalam 2 Petrus 3:13 itu kerajaan surga tempatnya kebenaran. Ayat 14, 13, 14. Itu tempatnya kebenaran. Nah, kalau kita sekarang ini tidak benar, bagaimana bisa ke sana? Langit terbuka itu menunjukkan kita bahwa kita lewat baptisan air kita sudah memiliki jenis kehidupan surga. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup benar di dalam segala hal. Nah, kalau digabungkan lewat baptisan air, lewat baptisan Roh Kudus, kita dilahirkan menjadi manusia rohani. Bukan lagi manusia maut, bukan lagi tubuh celaka, bukan tubuh maut, bukan. Tapi kita dilahirkan kembali menjadi manusia rohani. Kita menjadi manusia rohani. Dalam wujud apa manusia rohani? Nah, ini dalam ibadah doa puasa di Tentena sudah diterangkan juga. Wujud manusia rohani itu seperti angin. Bukan lagi manusia celaka. Dia tampil seperti angin, pasangannya api. Mari dibaca ya. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Injil Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Ayo
Kita tanggalkan tubuh maut ini, tubuh celaka ini, pindah kepada manusia rohani seperti angin, seperti api. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Nah, itu tubuh celaka tadi, tubuh maut. dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lewat baptisan Roh Kudus, baptisan air, baptisan Roh Kudus, kita menjadi manusia rohani. Terus, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, itu angin, manusia rohani itu seperti angin. Terus, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. iya. Tambah, di dalam Ibrani 1 ayat 7, juga ada dalam Mazmur 104 ayat 4. Baca saja Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, Oh, bukan cuma angin biasa, badai. Terus, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. nah inilah. Jadi manusia rohani itu, malaikat itu makhluk surga. Ya, malaikat itu makhluk surga. Lewat baptisan air, langit terbuka. Berarti kita sekarang makhluk surga, amin. Warga kerajaan surga, memiliki jenis kehidupan surga, harus menjadi seperti angin, bahkan badai di sini, dan seperti api. Ini sama dengan diangkat. Manusia rohani itu diangkat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Itu manusia rohani, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Ayo, setelah masuk baptisan air jangan menganggur. Setelah kita dibaptis jangan nganggur, terlibat semua dalam pelayanan. Menjadi pelayan Tuhan yang benar, seperti angin, seperti api. Diulang lagi, tidak apa-apa, supaya kita lebih paham, lebih mengerti, lebih mantap. Tanda-tandanya, tanda-tanda pelayan seperti angin. Angin dulu, tanda-tanda pelayan seperti angin. Ini sudah diterangkan oleh Mbak Tuhan Muda ibadah doa puasa. Yang pertama, angin itu ada tapi tidak ada. Ada tapi merasa tidak ada. Kita tidak lihat wujudnya tapi kita rasakan. Itu angin, ada tapi merasa tidak ada. Sama dengan mengosongkan diri seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 itu angin. Mengosongkan diri seperti Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7. Filipi 2. Yuk kita jadi angin semua. Seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Mengosongkan diri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terus, dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri seperti Yesus. Artinya di sini, mengosongkan diri seperti artinya melayani bukan dengan kekuatan daging. Itu mengosongkan diri seperti Yesus, melayani bukan dengan kekuatan daging. Mungkin fasih bicara, fasih lidah. Mungkin dia punya kekayaan, kedudukan. Itu tapi bukan dengan kekuatan daging, tetapi dengan pikiran dan perasaannya Yesus. Itu mengosongkan diri. Melayani Tuhan bukan dengan kekuatan daging, tapi dengan pikiran dan kekuatan Yesus. Sama dengan kekuatan Yesus, melayani dengan kekuatan Yesus. Itu bagaikan badai, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Amin. Kalau kita melayani dengan kekuatan Yesus, orang mau hambat, orang mau halangi, mereka yang akan kena sapuan badai. Tidak bisa dihalangi. Jangan takut. Dulu saya pertama diterjunkan di Tuhan Yesus, saya bingung apa yang saya mau bikin. Tidak tahu mau bagaimana. Sampai saya bilang sama istri, orang ini cuma seperti dikasih perahu, tapi tidak dikasih dayung. Kebetulan Danau Poso ya, ditaruh di Danau Poso, dikasih perahu tapi tidak dikasih dayung. Nah itu yang kami rasakan, mau bagaimana ini? Bagaikan betul-betul tidak mampu, tidak bisa. Ya ayo melayani dengan kekuatan, itulah menjadi sehingga memicu kami berdua suami istri mau melayani dengan kekuatan Tuhan. Mau melayani dengan kekuatan daging, apa yang mau diandalkan? Tidak punya. Sekalipun istri saya memang sarjana, tapi mau melayani
Masa dia mau bicara dengan jemaat-jemaat sini pakai bahasa Inggris? Nah, itu kalau kekuatan daging. Dan dia bicara dengan Nenek Irma, mau minta tolong masakan nasi pakai bahasa Inggris. Wes. Nah, ya, gitu itu ya. Nah, itu. Kalau mulai di kekuatan daging tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Dengan mohon maaf, saya tidak mengecilkan jemaat di sini. Dengan kami jumlah jiwa yang terbatas. Dengan ekonomi juga yang terbatas di mata manusia. Tapi kalau dengan kekuatan Yesus, tidak ada yang bisa halangi. Tidak ada yang bisa halangi. Dan pikiran perasaan Yesus hanya mengosongkan diri. Nah, sekarang dipercaya lagi, tambah pelayanan, sudah 3. Bukan dengan kekuatan daging, tapi dengan kekuatan Yesus. Nah, yang kedua, tanda pelayan Tuhan seperti angin. Bekerja melayani sesuai kehendak Yesus. Angin itu berhembus kemana ia ditiupkan. Sana dia. Kemana dia ditiupkan, di situ dia berhembus. Nah, itu bekerja melayani sesuai kehendak Yesus. Taat sesuai kehendak Yesus sama dengan taat. Taat pada firman sampai daging mati. Ayat 8 Filipi 2. Taat pada firman sampai suara daging ini mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini taat sampai daging mati. Tidak bersuara lagi. Nah, itu melayani dengan seperti angin. Ya, berhembus kemana ia ditiupkan. Oh, kalau kita tampil seperti angin, luar biasa hasilnya. Nah, ini seperti angin sudah luar biasa hasilnya. Tambah nanti seperti api, lebih luar biasa lagi. Wah, inilah hasil baptisan air. Ayo semua jadi angin, semua jadi api. Tapi jangan angin yang busuk ya. Ada juga angin tapi angin busuk. Nah, itu yang bahaya. Dihembuskan diam-diam membuyarkan orang. Itu banyak pelayan Tuhan seperti angin busuk. Di mana dia datang situ orang buyar, tidak mau. Karena membawa bau busuk. Karena tidak mau taat. Tidak mau mengosongkan diri, melayani dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan daging. Nah, sekarang hasilnya yang pertama ayat 9 sampai 10. Hasil pertama, kalau kita seperti angin, ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Setan di udara. dan yang ada di atas bumi Nah, itu nabi palsu. dan yang ada di bawah bumi. Antikris. Hasil yang pertama, ada kuasa nama Yesus yang mampu mengalahkan setan Tritunggal. Badai itu. Setan Tritunggal mau mengacaukan, mau menggagalkan pelayanan kita. Tapi kuasa nama Yesus memberikan kemenangan. Mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya masalah, sumber kegagalan, sumber air mata, sumbernya dosa, sumber semua yang jelek-jelek. Kalah semua. Badai siapa yang bisa hadapi? Negara adidaya, Amerika Serikat, tidak berdaya juga menghadapi badai. Ada Elsa gara-gara kakak saya yang memang pantas kelakuanmu seperti itu. Memang angin topan Linda. Ada angin topan Linda. Gara-gara kakak saya, oh memang angin topan karena ini angin topan Linda. Ada lagi badai apa? Macam-macam nama badai menghancurkan. Gedung yang besar habis. Apalagi kalau cuma gubuk-gubuk ya, dulu ada pasar dekat tempat ibadah kita dulu ya, pertama. Diangkat, habis ditiup oleh angin badai. Sekolah SD sini, atapnya tak angka. Saya pulang dari Tentena, habis ibadah pemberkatan nikah di Tentena. Pulang, masuk ke kamar mandi. Perasaan saya tidak nyalakan lampu. Kok terang sekali nih kamar mandi ini. Lihat ke atas, astaga sudah tidak ada dia punya atap. Diterbangkan angin. Itu. Tinggal tetangga yang kumpulkan. Pak, tadi angin kencang ini, Bapak punya seng. Nah, dikumpulkan, nah, saya pasang ulang. Itu. Nah, tidak bisa dihalangi kalau namanya angin badai. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, oh dipakai Tuhan. 2 Korintus 2, ayat 12 sampai 15. 2 Korintus 2. Ayat 12 sampai 15. 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat 12 sampai 15.
Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ya, Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. ya, Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, kita dipakai untuk menyebarkan bau harum Yesus. Dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Untuk menyebarkan kabar mempelai. Ya, kan tadi dikatakan keharuman pengenalan akan Yesus. Puncak pengenalan kepada Yesus adalah Yesus mempelai pria surga. Kita dipakai sekarang. Menyebarkan bau harum Yesus. Dipakai untuk memberitakan, menyaksikan tentang kabar mempelai. Bahwa Yesus adalah mempelai pria surga yang akan menjemput mempelai wanitanya. Dipakai semua, bau harum. Sehingga saya nasihati seorang ibu tadi malam. Bagaimana kak rumah tanggamu? Oh sering begini. Sudah suamimu kan orang baru. Kamu yang sudah lama. Ayo jadi saksi. Tunjukkan kepada dia. Ini warna orang Kristen, orang pengajaran, orang kabar mempelai. Beda dengan keyakinannya dulu sebelum jadi Kristen. Supaya dia tidak kembali ke keyakinannya yang awal. Kalau dia lihat sama saja. Istriku dengan orang waktu saya masih agama saya yang pertama. Lebih baik orang yang di agamanya saya dulu. Saya bilang sama dia, saya nasihati. Tunjukkan. Jadi bau harum. Kita dalam kabar mempelai tunjukkan ada bahwa kita mengenal Yesus dengan benar. Bawa bau harum tentang Yesus. Dan orang lihat sama saja. Orang pengajaran begitu. Sama aja dengan orang. Orang kabar mempelai begitu. Sama dengan agama lain. Itu bau busuk. Itulah angin busuk tadi. Ayo bawa bau harum. Bawa bau harum. Hasil yang ketiga tadi ayat 12. Ada pembukaan pintu-pintu. Angin biar ditutup pintu masuk. Lewat celah-celah kecil. Ada pembukaan pintu-pintu. Ingat waktu Yesus dibangkitkan. Waktu dia bangkit. Bukan dia bangkit, waktu Yesus sudah bangkit. Murid-murid masuk dalam suatu ruangan, satu rumah. Pintu jendela mereka tutup rapat karena takut kepada orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera bagi kamu. Yesus tampil seperti angin. Biar pintu tertutup dia tembus masuk. Ini dalam pelayanannya sekarang berupaya. Sekarang jiwa-jiwa seperti belum ada yang masuk, belum. Tapi yakin kalau kita semua yang ada di sini, jemaat GPT Kristus Penebus Tonusu, seperti angin, pintu-pintu yang tertutup terbuka semua. Jiwa-jiwa bisa Tuhan kirim, amin. Yang penting kita bawa harum. Jangan orang lihat, orang kais itu, itu Bapak Gembala, sama dengan orang, lebih parah dia. Tidak ada yang mau datang. Tapi kalau bawa harum semua, semua masuk. Arah pelayanan kita, kalau kita tampil seperti angin, arah pelayanan kita sampai dimeterai oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Wahyu 7 ayat 3-4. Kita dimeterai oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Wahyu 7 3-4. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Hamba-hambaku dimeterai, pelayan-pelayan Tuhan dimeterai pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini inti mempelai wanita Tuhan. 144.000 ini inti mempelai wanita Tuhan dari bangsa Israel. Kualitas inti sama dengan kualitas kita juga dari bangsa kafir sama. Ini dimeterai berarti menjadi milik Tuhan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Tapi ingat ayat di atasnya. Ini yang harus kita perhatikan. Ada ayat 1. Suatu saat angin di stop. Angin ditahan. Tidak boleh bertiup lagi. Mundur ayat 1. Ini yang kita harus ingat. Ya, pelajaran Wahyu di Tentena sudah diterangkan. Kitab Wahyu 7 ayat 1.
Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Nah, semua di stop. Angin di stop. Ini artinya suatu saat tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melayani. Sudah tidak ada. Sekarang masih ada kesempatan. Mari kita mau tampil seperti angin. Sebab kalau nanti kesempatan sudah ditutup, baru mau melayani terlambat. Antikris sudah berkuasa, baru mau melayani sudah terlambat. Sekarang masih ada waktu kesempatan. Kita mau tampil seperti angin semua, mau melayani Tuhan. Tidak bisa dihalang oleh siapa. Pintu-pintu terbuka. Ada pembukaan pintu terbuka. Ada kuasa nama Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Tampil seperti badai. Siapa yang coba-coba hambat, makanya selalu Bapak Gembala almarhum nasihati saya. Waktu saya sudah mengeluh lagi. Itulah, ini saya diajar sekarang. Mengeluhnya sama Tuhan. Dulu banyak mengeluh sama Gembala. Sama almarhum Bapak Gembala. Apa yang begini lagi? Kenapa? Begini-begini. Sudah, layani saja. Itu pekerjaan Tuhan. Lalu tuh Bapak nasihat. Layani saja. Itu pekerjaan Tuhan. Yakin. Pasti Tuhan kirim jiwa. Bapak selalu bilang, Papa sudah lihat, bukan cuma itu yang ada sekarang penusuk, pasti Tuhan kirim jiwa. Sekarang mengeluhnya sama Tuhan. Pasti ada pembukaan pintu, ada kemenangan, kita dipakai menyebarkan bau harum Yesus. Sekarang yang berikut, tanda pelayan seperti api. Tanda pelayan seperti api. Sabar sedikit, sudah mau akan saya akhiri di sini. Tanda pelayan seperti api. Yang pertama, mengalami api penyucian dalam kandang penggembalaan. Kita mau disucikan, mengalami api penyucian dalam kandang penggembalaan. Api firman itu dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Semua alat di ruangan suci itu ada apinya. Coba tampilkanlah. Tampilkan Dena Tabernakel. Api firman itu dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ada roti, di atas roti ada kemenyan yang dibakar. Ada api. Nah, itu api firman. Kemudian api Roh Kudus dalam ibadah raya, ya sudah jelas, ada pelita sungguh dibakar. Api kasih Allah dalam ibadah doa penyembahan. Mesbah dupa itu ada dupa dibakar. Nah, di situ kita disucikan. Semakin suci, semakin dipakai Tuhan. Makanya kesucian ini harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Semakin suci, semakin dipakai. Jangan iri kalau ada lihat orang lain lebih dipakai dari kita. Perhatikan kesuciannya. Ya, kita teladani. Saya berupaya jaga. Berupaya supaya pemakaian Tuhan tidak pudar. Semakin dipakai. Kesucian. Apalagi sebagai hamba Tuhan muda. Godaannya banyak. Godaannya banyak itu sebagai hamba Tuhan muda. Tapi berupaya. Semakin suci, semakin dipakai Tuhan. Saya bersyukur. Dengan 3 pelayanan ini ya tidak ada lagi waktu santai untuk daging, menyenangkan daging. Nah, semua pakai untuk melayani. Supaya semakin disucikan. Semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin suci, semakin dipakai. Yang kedua, tanda pelayan Tuhan seperti api. Mau mengalami penyucian terakhir lewat api ujian. 1 Petrus 4 ayat 12-14. Mau mengalami penyucian terakhir lewat api ujian. 1 Petrus 4, 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita api, lalu ada api penyucian. Ya, api dengan api tidak akan mungkin hancur. Tapi kalau kita daging, manusia daging, lalu mau disucikan lalu ada api firman, api Roh Kudus, api kasih, tidak akan tahan. Karena dia daging, sakit dia rasakan. Apalagi mau api ujian. Pasti mundur. Tapi kalau kita api, ada api firman, api Roh Kudus, api kasih, wah tambah senang. Semakin membara. Ditambah lagi dengan api ujian, bukan mundur.
bukan kecewa, bukan bersungut-sungut, Allah semakin membara. Roh Kudus meluap-luap. Nah, kalau kita mau disucikan oleh api firman roh dan kasih, ditambah dengan api ujian, Roh Kudus, api Roh Kudus semakin membara dalam hidup kita. Meluap-luap dalam hidup kita. Membuat kita semakin setia, menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Ujian datang bukan mundur. Semakin menyala-nyala. Ya, kita sudah merasakan memang sangat pahit, pedih, ditinggal oleh orang tua rohani kita. Itu api ujian bagi kita. Bukan kita mundur. Bapak Gembala sudah tidak ada, saya mundur juga. Tidak ada, saya tinggalkan. Saya masuk pengajaran karena opah sudah tidak ada, saya tidak mau lagi. Tidak. Sudah tidak ada beliau, kita semakin membara. Api ujian ada, semakin menyala. Setia berkobar, menyala-nyala melayani Tuhan. Nah itu, di dalam Roma 12 ayat 11 kan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semakin semangat, membara, menyala-nyala, melayani Tuhan. Saya berbahagia merasakan betapa nikmat melayani itu. Dulu capek sekali. Sekarang kalau tidak khotbah rasanya malah rasa capek kalau tidak khotbah. Kalau melayani semangat. Melayani, menyala-nyala, melayani Tuhan. Maka itu berarti kita melayani bersuasana tahta Tuhan. Kita hidup di dunia tapi bersuasana tahta surga. Daniel 7 ayat 9. Daniel 7 ayat 9. Saya akan akhiri di sini. Daniel 7 ayat yang ke-9. Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kita hidup di dunia tapi bersuasana tahta surga. Tahta surga itu dari nyala api. Kita pelayan seperti nyala api. Ya, kalau disimpulkan angin dan api itu sama dengan pelayan Tuhan yang taat, suci dan setia, menyala-nyala. Itu pelayan Tuhan seperti angin dan api. Pelayan Tuhan yang taat, suci dan setia, menyala-nyala. Dia bersuasana tahta Tuhan. Sekarang kita hidup bersuasana tahta surga, tahta Tuhan. Apa yang kita mau takuti? Kalau ada tahta Tuhan di situ, di tengah-tengah kita. Siapa yang berani melawan Yesus Raja segala raja? Tidak ada yang bisa. Dia bertahta. Dia ada di dalam kita. Tahta Tuhan itu disebut tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Kalau kita melayani dengan taat, suci dan setia, menyala-nyala. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Amin. Hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Yang mampu menolong kita dalam segala pergumulan kita, tepat pada waktunya. Itu tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. 2 ayat lagi. Ibrani 4 Sebab ayat 16. itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih Bagaimana karunia. bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Taat, suci, setia, menyala-nyala. Kita dekat tahta kasih karunia. Untuk Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan kita pada waktunya. Apapun pergumulan kita pagi hari ini. Pergumulan yang paling berat itu pergumulan nikah, buah nikah. Kemarin saya sudah saksi tentang karena masalah nikah saya mau minta mati. Itu paling berat pergumulan nikah, buah nikah. Ada juga satu anak Tuhan bilang, doakan, saya juga mau minta mati. Didoakan. Nah, mari, itu pergumulan yang paling berat. Tapi kalau kita melayani dengan taat, suci, setia, menyala-nyala, kita menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tepat pada waktunya. Siapa tahu pagi ini adalah waktu untuk kita ditolong oleh Tuhan. Ya. Kalau belum, bukan berarti kita kendor, tetap taat, tetap suci, tetap setia, menyala-nyala. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat. Kemudian, selain kita mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Pelayan Tuhan seperti angin, seperti api. Dia bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan. Jadi mempelai wanita Tuhan. Ayat terakhir, Wahyu 22
ayat 20-21. Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita bisa menyambut kedatangan Yesus. Kerinduan hati saya bersama istri dan anak-anak, bersama jemaat dan keluarga jemaat, bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan. Ayo taatlah. Jadilah pelayan Tuhan yang taat, yang suci, setia. Ini hasil baptisan air. Kita sudah lewati baptisan air. Saya SMP kelas 3 dibaptis. Sudah berapa tahun yang lalu. Ayo, sekarang hasilnya harus kita upayakan. Jadi angin, jadi api. Biar orang mau halangi tidak bisa. Orang mau coba tutup gereja tidak bisa. Kalau dia angin, dia api tidak bisa. Orang mau hambat apapun tidak bisa. Bahkan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari cukup pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karuniamu buatku hidup. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Haleluya. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dengan bersenandung kor. Haleluya, haleluya. Tetap taat, tetap suci, tetap setia menyala-nyala melayani Tuhan. Biar kita menjadi pelayan Tuhan seperti angin, pelayan Tuhan seperti api. Tidak ada yang bisa menghambat dalam pelayanan. Bahkan hidup kita bersuasana tahta surga, tahta kasih karunia. Ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Haleluya. Kita dimampukan untuk siap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Apapun pergumulan kita, Tuhan pasti membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan dengan umat. Haleluya, haleluya.
Sudah berapa puluh tahun, bahkan sudah berapa lama kita dibaptis. Mari, hasilnya harus ada. Angin dan api. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan bertahan pada tubuh celaka, tubuh maut ini. Kita memiliki kehidupan yang rohani. Lagi, haleluya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan mampukan selalu bisa taat. Suci, setia, menyala-nyala. Angkat dua tangan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kita mohonkan pertama kali, yang terutama, supaya kita tetap taat, suci, setia, menyala-nyala. Pergumulan yang lain itu urusan Tuhan. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami mau melayani seperti angin dan api, Tuhan. Mampukan Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami. Biar Engkau berikan kemampuan, Tuhan. Haleluya. 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 Ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. 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 Kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak kendor, terus maju sampai garis akhir hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak pergumulan kami hadapi, tantangan demi tantangan yang menghambat kemajuan rohani kami. Tapi kami percaya Engkau tetap memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Engkau yang mampu menolong kami. Engkau yang sudah menebus, menyelamatkan kehidupan kami. Hidup kami mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyebarkan bau harum pengenalan akan Engkau lewat kabar mempelai ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman dalam kami. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman. Memberkati seluruh umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, berikan kemenangan. Pergumulan nikah, buah nikah, berikan kemenangan. Pergumulan dalam usaha pekerjaan, Tuhan tolong juga. Berikan kemenangan, menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan semua. Masalah rumah, tanah, hutang, piutang, Tuhan tolong semua. Engkau bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan menghadapi penyakit, Tuhan tolong. Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan menghadapi ikatan-ikatan dosa. Oh Tuhan tolong berikan kemenangan kepada kami. Biar kami dibebaskan, dilepaskan. Tetap hidup benar, suci, tetap taat, setia menyelayangi Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Ikutilah langkah Yesus, tetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan pergi ke negeri yang tetapkan langkahmu, ikutilah langkah Yesus, bertetapkan langkahmu, sampai Tuhan Yesus datang.
Bertetapkan langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Bertetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari Kamis doa penyembahan jam 4 sore, Jumat pendalam Alkitab jam 4 sore. Tukang tetap ada mulai hari Selasa masuk sampai hari Jumat. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan, kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman sungguh-sungguh termeterai dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, siapa kami yang begitu Engkau perhatikan? Engkau merindukan untuk kami bisa menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Sebab itu Engkau selalu datang lewat firman-Mu Tuhan, untuk mengoreksi, menegur, menasihati kehidupan kami. Biar firman semakin menyucikan, membaharui kehidupan kami. Kami tidak bertahan lagi pada tubuh maut, tubuh celaka ini. Kami beralih pada manusia rohani. Oh, tubuh kemuliaan. Untuk suatu saat sempurna sama mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini aktivitas kami. Tuhan tolong sertai lindungi peliharakan kami semua. Hindar jauhkan dari virus-virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Biar kami tetap hidup benar dan suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan umat-umat-Mu berkati, dalam nikah buah nikah berkati, ibadah pelayanan pengikutan kepada Tuhan berkati. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Perjalanan kembali ke orang masing-masing, Tuhan jaga serta lindungi, ibadah keselamatan, kekurangan suatu apapun, kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang, dengan setia tekun beribadah melayani Engkau. Kelanjutan pelayanan di tentena sebentar, Tuhan tolong, bukakanlah rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mampukan hamba-Mu untuk melayani Engkau dalam tabisannya benar dalam kesucian, untuk menghantar jiwa-jiwa yang Kau percayakan, layak jumpa dengan Engkau Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.